Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk menjelaskan beberapa penyebab mengapa merpati teman-teman itu jadi stres ya. Nah di sini akan saya jelaskan ada beberapa hal yang menurut saya itu penting bagi teman-teman biar merpatinya nantinya nggak stres ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung ya tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini ada salah satu contoh merpati saya yang tadinya itu pindah kandang dan alhamdulillah gak stres ya. Nah, di sini ada beberapa ya penyebab merpati itu menjadi stres dan ini sangat penting banget bagi teman-teman untuk diperhatikan atau dipelajari dan ini menurut saya pribadi teman-teman ya dan semoga nantinya bisa bermanfaat. Nah, apa aja sih penyebabnya? Oke, langsung saja. Penyebab yang pertama mengapa merpati jadi stres itu dari pindah kandang ya. Biasanya kalau merpati misalkan baru baru beli ataupun bikin kandang yang baru terus dipindah itu juga bisa menyebabkan merpati teman-teman itu jadi stres ya. Nah, salah satunya itu pindah kandang. Karena kondisi lingkungan yang berbeda itu bisa menyebabkan merpati harus adaptasi dulu ya. Adaptasi dan kalau yang nggak benar caranya itu bisa mengakibatkan merpatinya stres. Nah, jadi yang pertama-tama kalau merpati teman-teman pindah kandang ya. Kalau baru pertama kali datang di kandang barunya, teman-teman mandikan dulu ya. Mandikan dulu seperti biasa, terus dijemur ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman masukkan atau di dalam kandang yang barunya ini dikerem atau diumbar aja nggak apa-apa selama beberapa hari ke depan atau 1 minggu lebih. Biasanya kalau saya baru datangin merpati itu saya kurung atau diumbar di dalam kandang macan seperti ini ya. Di dalamnya biarkan dia adaptasi kandang dulu. Nah, setelah beberapa hari atau sampai 1 minggu baru teman-teman keluarkan tapi dikurung ya teman-teman, dikurung ya. Nah, itu tujuannya agar merpatinya adaptasi dulu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalau teman-teman itu nggak melakukan hal tersebut terus tahu-tahu langsung dikerem terus diumbar ya itu bisa menyebabkan stres karena belum adanya adaptasi dari merpati. Nah itu salah satu penyebabnya. Ada salah satu kasus yang menyebabkan merpati saya stres itu yang pelontak karena pindah kandang nggak jauh, pindahnya cuma geser beberapa puluh meter dari kandang aslinya malah stres ya balik terus ke kandang aslinya. Nah itu salah satu penyebabnya ya dari pindah kandang. Terus selanjutnya dari pergantian jodoh ya, baik betina maupun jantan. Ketika merpati tersebut itu posisinya misal lagi giring atau lagi angrem ya, seperti itu jangan sekali-kali dipisahkan jodohnya ya. Itu bisa mengakibatkan nantinya malah merpatinya itu stres teman-teman ya. Jadi jangan lakukan hal tersebut. Untuk pergantian jodoh idealnya kalau merpati itu habis cabut telur ya, habis cabut telur terus teman-teman pisahkan ya. Nah, itu salah satu waktu yang tepat untuk memisahkan jodoh merpati yang lagi. Nah, jadi waktu yang pas itu pas habis cabut telur baru teman-teman pisahkan. Kalau pas lagi bertelur ataupun posisi lagi giring itu teman-teman pisahkan malah jadinya stres ya. Seperti yang saya alami beberapa tahun sebelumnya karena saya belum apal jadinya banyak yang stres ya. Jadinya itu saya perbaiki dan setelah beberapa tahun yang lalu saya kalau mau ganti betina ataupun jantannya itu pasti di waktu setelah habis cabut telur itu lebih maksimal jadi nggak bikin merpati itu stres teman-teman. Oke, jadi yang kedua itu ketika merpati teman-teman itu ganti jodoh ya. Nah itu salah satu penyebab merpati jadi stres. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu dari ketika merpati teman-teman itu lagi beranak, tapi kok anakannya diambil ataupun mati ya. Nah, itu bisa menyebabkan merpati malah jadi stres ya. Nah, ketika merpati itu lagi ngeloloh, itu jangan sekali-kali teman-teman ambil ya anakannya ketika masih kecil ya. Itu saya kalau mau ngambil anakannya, saya perkirakan sudah berumur 2 minggu lebih, tapi kalau masih kecil terus teman-teman ambil, itu malah bisa menyebabkan indukannya itu malah jadi stres ya.
Nah, ketika teman-teman ingin mengambil, terus ingin dipisahkan dari induknya, teman-teman minimal sudah berumur 2 mingguan ya, itu kalau saya pribadi. Ya, tapi kalau lebih mudah dari itu, yaitu akibatnya apa? Akibatnya itu merpatinya yang induknya itu bisa stres, teman-teman. Jadi teman-teman itu harus hati-hati ketika ingin mengambil anakannya ketika masih kecil ya. Jadi minimal kalau saya sendiri itu sekitar umur 2 mingguan ya. Nah, beda cerita dengan merpatinya atau anakan merpati tersebut itu mati ke injek atau mati dari situnya ya, atau kurang sehat, itu beda cerita. Karena kalau mati di kandang itu tidak bisa menyebabkan stres ya. Jarang yang merpatinya stres karena anakannya mati di kandang, itu jarang. Tapi kalau anakannya diambil terus banyak juga yang stres ya. Ada kasus seperti itu. Nah, jadi jangan sekali-kali ambil anakan merpati yang masih kecil terus diambil, teman-teman. Itu bisa menyebabkan malah jadi stres anakannya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu beberapa penyebab merpati jadi stres yang sering saya alami dulu ya, dan ingin saya share kepada teman-teman. Jadi apa yang saya jelaskan semoga itu bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingat lagi bagi teman-teman yang baru gabung ya tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan jika ada requestan yang lain silahkan ditulis saja ya di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu jawab, atau bahkan sekalian saya bikin videonya juga biar ya teman-teman itu lebih paham ya. Oke, jadi saya akhiri saja untuk video kali ini dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.